Perkenalkan, nama saya Nursinta Mutiarawati dari kelas TI 23H dengan nomor NIM 1205. Di sini saya akan membawakan materi operasi permesinan dan mesin perkakas. Klasifikasi komponen permesinan yaitu ada dua, rasional dan non-rotasional atau prismatik. Komponen rotasional adalah benda kerja yang memiliki bentuk silinder atau berputar. Pembentukannya biasanya dilakukan pada mesin bubut, di mana benda kerja berputar pada sumpunya dan pahat potong bergerak relatif terhadap permukaan untuk menghasilkan bentuk yang diinginkan. Contohnya termasuk poros, roda gigi melingkar, dan cakram. Untuk non-rotasional atau prismatik, yaitu komponen non-rotasional atau prismatik adalah benda kerja yang memiliki bentuk kotak, persegi panjang, atau bentuk kompleks lainnya dengan permukaan datar atau bersudut. Proses permesinannya seringkali melibatkan mesin fries atau mesin perkakas CNC multisumbu. Contohnya termasuk blok mesin braket dan cetakan. Memahami klasifikasi ini penting untuk memilih metode permesinan yang tepat dan mesin perkakas yang sesuai untuk setiap jenis komponen, memastikan efisiensi dan akurasi produksinya. Bentuk permukaan potong dan operasi forming, yaitu ada turning atau bubut, meliputi strength turning untuk permukaan silindris lurus, taper turning untuk permukaan kerucut, dan contour turning untuk bentuk melengkung yang kompleks. Operasi ini umumnya dilakukan pada mesin bubut. Selanjutnya ada milling atau fries, yaitu termasuk plane milling untuk permukaan datar dan profile milling untuk mengikuti kontur tertentu. Mesin fries menggunakan pahat berputar untuk menghilangkan material. Dan yang terakhir yaitu forming lainnya. Forming turning merupakan pahat berbentuk khusus, drilling untuk membuat lubang, dan brushing untuk menghasilkan bentuk kompleks dengan gerakan tunggal pahat. Operasi forming ini merupakan dasar dalam pembentukan komponen presisi, memungkinkan produksi berbagai bentuk dan fitur geometri sesuai dengan desain yang spesifik. Selanjutnya ada parameter dalam proses turning, yaitu kecepatan putar. Kecepatan putar, benda kerja dalam putaran per menit, ini mempengaruhi laju material yang dipotong. Terus ada kecepatan potong. Kecepatan relatif antara pahat dan benda kerja pada titik potong. Kecepatan ini sangat mempengaruhi umur pahat dan kualitas permukaan. Selanjutnya ada depth of cut, kedalaman pahat memotong material. Nilai ini menentukan beberapa banyak material yang dihilangkan dalam satu lintasan. Dan yang terakhir ada fit. Jarak yang ditempuh pahat perputaran benda kerja ini berdampak pada tekstur permukaan akhir. Parameter-parameter ini sangat penting untuk diatur tepat guna mengoptimalkan proses turning mencapai dimensi yang diinginkan, kualitas permukaan serta efisiensi produk. Laju pemakanan material MRR dihitung dari kombinasi parameter-parameter ini. Selanjutnya ada operasi turning dan mesin bubut. Operasi turning yaitu fashing untuk meratakan ujung benda kerja, tempering untuk membuat kerucut, contouring untuk membentuk profil kompleks. Selain itu ada drilling untuk melubangi, boring untuk memperbesar lubang, dan knurling untuk membuat pola gerigi. Dan mesin bubut, mesin utama yang digunakan adalah perlengkapan pendukung meliputi cak untuk menjepit benda kerja, silindris, collet untuk penjepit presisi, dan faceplate untuk benda kerja tidak beraturan atau berukuran besar. Mesin bubut adalah fondasi dari banyak operasi permesinan, memungkinkan pembuatan komponen dengan bentuk silinder dan konsentris yang sangat akurat. Pemilihan operasi dan alat bantu yang tepat sangat krusial untuk hasil akhir yang optimal. Proses drilling dan variasi operasi.
Yang pertama yaitu adalah drilling yang berguna untuk pembuatan lubang awal. Dan yang kedua ada remining yaitu berfungsi untuk memperhalus dan memperbesar lubang. Dan yang ketiga itu ada tapping. Tapping itu berfungsi untuk membuat ulir di lubang. Dan yang keempat itu ada contour seeking yang berfungsi membuat ceruk kerucut untuk kepala skrup. Dan yang terakhir ada spot fishing yang berfungsi membuat permukaan datar di sekitar lubang. Proses drilling tidak hanya sebatas membuat lubang, tetapi juga mencangkup rangkaian operasi lanjut yang krusial untuk presisi. Mesin utama yang digunakan adalah drill press untuk operasi umum dan radial drill untuk benda kerja besar atau banyak lubang. Milling dan tipe pemotongan. Upmilling atau konvensional, pahat berputar berlawan arah dengan gerak makan benda kerja chip terbentuk dari tipis ke tebal. Gaya potong cenderung mengangkat benda kerja sehingga membutuhkan penjepit yang kuat. Yang kedua ada downmilling atau climb. Pahat berputar searah dengan gerak makan benda kerja, chip berbentuk dari tebal ke tipis menghasilkan permukaan akhir yang lebih baik. Gaya potong cenderung menekan benda kerja ke bawah. Operasi milling sangat bervariasi, bergantung pada geometri pahat dan gerak pemotongan. Tipe-tipe milling lainnya meliputi slab milling permukaan datar, lebar, face milling permukaan datar akhir, dan slot milling membuat alur, slate milling membuat sisi datar, dan straddle milling membuat dua sisi paralel sekaligus. Machining dan Turning Centers atau CNC. ATC, Automatic Tool Changers, merupakan penggantian pahat secara otomatis, menghemat waktu, dan meningkatkan efisiensi. Yang kedua ada pallet shuttle, sistem pertukaran palet otomatis yang memungkinkan benda kerja disiapkan di luar mesin saat mesin memproses benda kerja lain. Yang ketiga ada positioning otomatis, sistem presisi tinggi untuk memposisikan benda kerja atau pahat secara otomatis, mengurangi kesalahan manusia dan meningkatkan akurasi. Dan yang keempat yaitu ada mill turning center, kombinasi operasi bubut dan fries dalam satu mesin, memungkinkan pembuatan komponen kompleks tanpa perlu memindahkan benda kerja antara mesin yang berbeda. Machining dan Turning Center berbasis CNC (Computer Numeric Control) merevolusi industri manufaktur dengan kecepatan dan otomatisasi yang tak tertandingi. Fitur-fitur canggih ini memungkinkan produksi massal komponen-komponen toleransi yang sangat ketat. Proses lain dalam permesinan, yaitu ada brushing. Menggunakan pahat multi-gigi brush untuk menghilangkan material dalam satu lintasan tunggal yang panjang dapat berupa internal brushing untuk lubang atau external brushing untuk permukaan luar. Selanjutnya ada sewing, proses pemotongan material menggunakan gergaji. Jenis-jenis termasuk hacksaw, gergaji tangan atau mesin reciprocating bandsaw atau pita gergaji kontinu, dan circular saw, mata gergaji bundar berputar. Selanjutnya ada shaping dan planing. Shaping menghilangkan material dengan gerakan pahat, reciprocating horizontal pada benda kerja statis. Planing serupa tetapi benda kerja yang bergerak reciprocating melewati pahat statis ideal untuk permukaan datar yang sangat panjang. Selain operasi permesinan utama seperti turning, drilling, dan milling, terdapat berbagai proses lain yang vital dalam manufaktur. Setiap proses ini memiliki aplikasi spesifikasi untuk menghasilkan bentuk dan fitur tertentu pada komponen, melengkapi kemampuan produksi keseluruhan.